wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bion Hatias Konaa. Saya dari fase F Guiratna dari SMA Negeri 20 Batam. Jadi di sini saya membuat video singkat tentang materi partikularisme dan eksklusivisme kelompok sosial. Oke, baik, jadi dimulai dari partikularisme dulu. Nah, jadi partikularisme ini yaitu sistem yang mengacu pada kecenderungan kelompok untuk mengutamakan kepentingan, nilai, atau identitas mereka sendiri di atas kelompok lain. Hal ini bisa mencakup ekonomi, budaya, ataupun politik. Nah, kelompok dengan partikularisme yang kuat akan berusaha melindungi identitas budaya, agama, atau etnis mereka yang dianggap buruk. Nah, menurut Craig Storti, partikularisme ini berkaitan dengan bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi tertentu. Orang tersebut akan memperlakukan keluarga, teman, atau in-group mereka sebaik yang dia bisa dan membiarkan orang lain mengurus dirinya sendiri. Nah, ciri-ciri partikularisme itu yang pertama individualis, yaitu mementingkan kepentingan pribadi. Yang kedua heterogen, yaitu memiliki pandangan yang berbeda. Yang ketiga mobilitas tinggi, yaitu memiliki dan menghadapi perubahan yang cepat. Yang keempat, berorientasi pada rasionalitas dan fungsi, yaitu mengendapkan logika dan teknologi. Nah, contoh partikularisme dalam kehidupan sehari-hari itu seperti seseorang pemimpin di suatu perusahaan konstruksi yang hanya memperkerjakan buruh yang berasal dari kampungnya sendiri. Atau contoh lainnya itu kayak bangsa Israel yang tidak mau melaksanakan pernikahan dengan suku bangsa lain, dan seseorang yang selalu ingin dianggap baik atau benar. Nah, untuk materi selanjutnya itu eksklusivisme. Eksklusivisme ini dia mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Eksklusivisme ini berkaitan erat dengan partikularisme. Kenapa? Karena mereka mengutamakan kepentingan pribadi, kemudian membuat kelompok tersebut mempunyai kecenderungan memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Nah, dari eksklusivisme ini dia ada dampak baik dan dampak buruknya. Dampak baiknya itu masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya karena menganggap kelompoknya yang paling baik dan wajib dipertahankan, mampu membedakan dirinya dengan orang lain, serta mereka tuh tidak mudah terbawa oleh kelompok lain gitu. Nah, kalau yang dampak buruknya, seseorang itu menganggap kepentingan kelompok sendiri menjadi satu-satunya hal yang penting gitu loh. Mereka juga tertutup pengaruh budaya lain, sehingga sangat sulit melakukan berbagai perubahan yang bersifat progresif dan dapat memecah belah persatuan. Nah, karakteristik atau ciri-ciri dari eksklusivisme ini yang pertama itu pembatasan anggota. Nah, anggotanya ini seringkali dibatasi hanya untuk orang-orang dengan latar belakang yang sesuai, baik itu dari segi etnis atau agama, sosial ataupun ekonomi. Itu ya gitu pokoknya. Yang kedua itu superioritas. Ini kelompok eksklusif merasa mereka lebih baik atau lebih unggul dibandingkan kelompok lain, sehingga mereka tidak terbuka terhadap keberagaman atau perbedaan. Yang ketiga, privasi dan kerahasiaan. Kelompok ini cenderung menjaga privasi dengan aktivitas, norma atau ritual yang hanya diketahui oleh anggotanya saja. Nah, yang keempat itu penolakan terhadap kelompok lain. Mereka cenderung menolak atau memandang rendah kelompok yang berbeda karena merasa identitas mereka tuh terancam oleh perbedaan. Nah, contoh-contohnya itu kayak misal seseorang hanya mau berteman dengan golongannya sendiri, atau seseorang hanya mau dianggap keren, berpendidikan tinggi, atau berstatus sosial tinggi, sehingga tidak mau berteman dengan orang yang berstatus sosial di bawahnya. Mungkin itu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.